Shalom, happy Sunday, dan bertemu kembali dalam program Worship from Home by Grace of Christ Community Church Surabaya. Dan saya percaya di minggu-minggu ini ada berkat Tuhan yang luar biasa yang sedang menanti kita semua. Amin. Dan kalau ada amin jangan lupa ditulis di kolom live chat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa grace prayer. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati, kita mau berdoa grace prayer yang pertama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. ku nyanyi, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada
Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan ref ini, ku nyanyi haleluya dengan lebih lembut lagi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi
Terima kasih Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Haleluya. Kau sumber
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih anugerah-Mu, sehingga malam ini kami diberi kesempatan untuk tetap bisa menerima kebenaran firman-Mu dalam ibadah online GCJJ Surabaya malam ini. Urapan kami yang sederhana malam ini dengan urapan khusus supaya hendak benih firman yang hendak hamba sampaikan boleh masuk, memulihkan, menguatkan setiap kami bersama-sama saat ini ya Bapa. Di dalam nama berdoa kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom semuanya. Tuhan baik. Kembali oleh kasih-Nya kita dipertemukan melalui ibadah online bersama-sama. Dan malam ini kita akan masuk dalam firman-Nya. Yang pertama kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan menginginkan untuk kita datang kepada Dia senantiasa. Di tengah pandemi saat ini yang melanda seluruh dunia, mari kita tetap percaya bahwa kita disertai oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat kelegaan. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat kekuatan. Seorang yang bernama Sakyus, ketika Tuhan perintahkan untuk dia turun dari atas pohon, karena Tuhan akan menumpang di rumah Sakyus, maka Sakyus taat, Sakyus percaya, dan dia menerima Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika Sakyus datang kepada Tuhan Yesus, ada perubahan di dalam hidupnya, sehingga Sakyus dibebaskan dari segala belenggu, ikatan dosa, rasa bersalah, dan Sakyus beserta dengan seisi rumahnya diselamatkan ketika datang kepada Tuhan Yesus. Dan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia sudah menghabiskan uangnya, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus lewat dan perempuan ini datang, dan dia pegang ujung jubah Tuhan Yesus, maka perempuan ini sembuh dari pendarahan yang dia derita selama 12 tahun. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah syarat untuk mendapatkan hidup kekal. Tidak doa 1 hari 10 jam, tidak doa puasa 40 hari 40 malam, tidak melakukan ini, melakukan itu. Cukup percaya akan karya Kristus di atas kayu salib dan mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak, Ibu, dan saya pasti selamat. Mari hari ini pelajaran yang pertama, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Yang kedua, kita akan belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah guru kita, dan pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Karena Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera, karena Yesus Kristus adalah sumber ketenangan jiwa saya, juga jiwa Bapak Ibu bersama-sama. Saat ini ketakutan dan kegelisahan
karena pandemi COVID-19 melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kita tidak boleh terlalu takut, tetapi tetap waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan menghindari kerumunan banyak orang. Dan itu harus kita lakukan. Dan hari ini, mari biarlah kita datang kepada Tuhan Yesus. Hari ini, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Dan yang berikut, yang ketiga, kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan apa? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Datang kepada Tuhan Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ikut Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya akan dijadikan penjala manusia. Kita semua adalah domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus adalah Sang Gembala kita. Domba adalah binatang yang paling lemah, karena tidak memiliki tanduk, tidak memiliki senjata untuk membela dirinya. Dia hanya bisa pasrah kepada Sang Gembala. Begitu juga saudara dan saya, kita hanya bisa pasrah kepada Yesus Kristus, Sang Gembala Agung hidup kita bersama-sama. Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik. Dia pasti memelihara, Dia pasti menjaga, dan Dia pasti memimpin kita kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Pandemi COVID-19 ini hendak mengajarkan kepada kita semua untuk kita taat dan patuh pada protokol kesehatan, untuk tetap memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan sesering mungkin, termasuk ibadah online sementara ini harus kita lakukan. Kita tetap beriman bahwa kita akan lolos, kita akan bebas dari pandemi COVID beberapa waktu yang akan datang. Tetapi kita tetap harus berhikmat. Kalau disuruh ibadah online, ya ibadah online. Tadi pagi saya mendengar kita yang mewujudkan, karena ada seorang hamba Tuhan, ya pendeta, di mana dia tetap melakukan ibadah seperti biasa. Dia berkata, kalau ada Roh Kudus, kata Tuhan, jangan takut kita pasti tidak tertular. Apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, dia bersama istrinya tertular, dan tadi pagi akhirnya meninggal dunia. Oleh sebab itu, iman dan nekat itu beda. Oleh sebab itu, kalau WHO mengatakan, mari pakai masker, mari jaga jarak, mari hindari kerumunan, mari sering cuci tangan dan menjaga kebersihan, kita harus taat, kita harus patuh. Kristus teladan kita, Dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib buat segala dosa dan pelanggaran saudara dan saya bersama-sama. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat katakan apa? Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Benar, kita harus tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita pasti berbuah banyak, karena Yesus pokok, dan saudara dan saya adalah carang-carangnya. Kita ingat anak yang terhilang, mengapa dia harus hidup menderita? Dan untuk mengisi perutnya yang lapar, dia harus makan ampas pagi. Bukankah karyawan bapaknya yang di rumah itu serba berkecukupan, tidak pernah makan ampas babi? Mengapa anak yang terhilang ini bisa mengalami
sampai makan ampus babi. Karena dia putus kontak, putus komunikasi dengan Bapaknya. Mari hari ini tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Kita pasti berbuah banyak. Bukan hanya itu saja. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita pasti berakar, kita pasti bertumbuh, dan kita pasti berbuah. Dan kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka pasti ada jaminan keamanan. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, pasti ada jaminan ketenangan. Dan kalau kita tinggal di dalam Yesus, pasti ada jaminan keselamatan. Mari di tengah pandemi saat ini, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara hidup kita. Dengan bersyukur kita akan kuat. Dengan bersyukur kita akan melihat kuasa Tuhan. Dan saya akhiri dengan satu peristiwa di mana ada seorang anak Tuhan yang hidupnya pas-pasan dan hampir dikatakan ya serba kekurangan. Dia harus bekerja sebagai tukang bersih-bersih sepatu, dan tiap hari dia mangkal di salah satu supermarket, dan hampir beberapa hari dia saksikan, waduh, bapak itu kok enak ya, sudah naik mobil Alphard, pakai sopir, pakai pembantu 2, terus bawaannya 2 troli, 3 troli. Saya aja untuk makan kok pas-pasan ya. Kemudian beberapa hari lagi dia juga saksikan peristiwa tersebut. Bapak itu kok enak ya, sudah punya sopir, pakai mobil Alphard, dan belanja tidak usah turun, pembantunya yang membelikan, dia tinggal di atas mobil. Dan satu hari anak Tuhan yang kerjaannya semir sepatu ini memberanikan diri untuk mendekati mobil Alphard yang ditumpangi oleh bapak yang dia kira orang yang paling berbahagia. Dan dikatakan, apa? Bapak ini enak ya, sudah punya sopir, pakai mobil mewah, kemana-mana yang belanja pembantunya. Apa jawab bapak tersebut? Kalau Tuhan bisa mengubah saya seperti kamu, Dek, maka saya akan jadi seperti kamu, Dek. Loh, bapak enggak salah? Enggak. Kalau hari ini Tuhan bisa mengubah saya jadi adik dari saya mau. Wah, bapak pasti keliru, nggak mungkin. Enggak. Kalau mau, ayo, bisa kamu jadi aku, dan aku mau jadi kamu, Dek. Mari datang ke tempat. Nah, ketika anak kecil yang sering mengeluh, hidupnya susah, hidupnya menderita, mendekati mobil Alphard ini, maka bapak ini buka pintu Alphard yang sliding, dan ketika anak kecil ini menyaksikan bahwa ternyata bapak ini kedua kakinya tidak ada, alias buntung, maka dia tinggalkan bapak ini dan dia lari sekencang-kencangnya, dan dia di tempat yang sepi dia berkata, terima kasih Tuhan, walaupun aku tidak naik Alphard, walaupun aku tidak kaya, tetapi aku sehat, aku bisa makan apa saja. Oleh sebab itu hari ini bersyukurlah kalau di tengah pandemi kita masih kuat, kita masih sehat, keluarga kita berkecukupan. Terima kasih, walaupun tidak berkelimpahan, tetapi kita tetap dipelihara. Nomor 1, kita sehat, tubuh kita sehat, rohani kita, dan kita sehat, pikiran kita. Dengan bersyukur kita pasti melalui pandemi saat ini. Dengan bersyukur kita akan tunjukkan bahwa kita milik Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita hari ini. Mari ucapkan syukur di dalam segala perkara. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Mari hari ini, biarlah keempat hal ini kita lakukan, karena Dialah Gembala Agung hidup saudara dan saya. Waspada tetap di tengah pandemi saat ini, tetapi jangan sampai dihantui ketakutan. Kenapa? Itu akan melemahkan tubuh kita. Dan sebentar kita akan dikuatkan melalui tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu yang di rumah bisa siapkan, dan kita akan melakukan bersama-sama.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkan lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan Kau berikan kepadaku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Siap, kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah darah salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh pilu-pilu Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mau menjadi hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Kau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah darah salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat darah Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita. Kita percaya kita akan dilindungi, kita akan diberikan kekuatan untuk melewati pandemi saat ini. Bapak, kami syukur oleh darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Iya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, inilah darah
Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang ada menyimpan minyak zaitun di rumah, kita angkat minyak zaitun ini. Bukan minyak ini yang menyembuhkan, bukan minyak ini menolong, bukan minyak ini yang memberikan mujizat, tetapi kuasa darah Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu dia yang membuat mujizat. Bapak, aku serahkan minyak ini ke dalam tangan-Mu. Inilah minyak zaitun, satu-satunya tumbuhan yang hidup di zaman Nuh. Dan aku percaya aku akan dilalukan. Dan setiap minyak ini dioleskan, apapun penyakit, apapun masalah persoalan kami akan dibebaskan. Bukan karena minyak ini, tetapi oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kekuatan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami percaya, kami tinggal di dalam Tuhan, dan kami akan mendapat ketenangan. Kami tinggal di dalam Tuhan, kami pasti berbuah banyak. Kami tinggal di dalam Tuhan, dan kami akan mendapatkan jaminan keselamatan. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Bapa-Ku, ya Tuhan-Ku. Terima kasih kasih
Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah online malam ini, kami ingin berdoa Tuhan buat seluruh pendengar, seluruh pemirsa yang hadir, yang mendengar ibadah online saat ini. Apapun masalah, apapun penyakit, apapun persoalan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pimpinan-Mu dari awal hingga akhir ibadah online malam ini. Dan mari angkat kedua tangan-Mu dan katakan amin sebagai pernyataan iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau berbuat, dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahun yang hilang, setiap tahun yang dirugikan orang, setiap tahun yang tidak menghasilkan apa-apa karena virus corona saat ini, dipulihkan, diberkati luar biasa, dilipat gandakan oleh karya Roh Kudus, oleh pekerjaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukur hanya